Harga minyak dunia bergerak beragam di tengah harapan baru terhadap meredanya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Pasar energi global kini menyoroti peluang dibukanya kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, rute strategis yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia sebelum perang pecah. Pada perdagangan Rabu, minyak mentah Brent ditutup naik tipis 0,11% ke level $79,45 per barel, sementara West Texas Intermediate atau WTI turun 0,73% menjadi $75,22 per barel. Pergerakan ini dipengaruhi pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengklaim negosiasi dengan Iran berlangsung positif, meski tetap memperingatkan akan mengambil langkah tegas jika kesepakatan gagal tercapai. Di sisi lain, Iran membantah adanya pembicaraan damai, namun mengonfirmasi telah mencapai kesepahaman dengan Oman terkait pengelolaan Selat Hormuz yang kini masih menunggu pengumuman resmi. Pelaku pasar tetap berhati-hati karena negosiasi dinilai masih rapuh, sementara kenaikan stok minyak mentah Amerika Serikat sebesar 2,5 juta barel turut menekan harga. Di saat yang sama, risiko geopolitik belum sepenuhnya mereda setelah kelompok Houthi mengklaim menyerang kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah. Kondisi ini membuat pasar minyak tetap sangat sensitif terhadap setiap perkembangan diplomatik maupun keamanan di kawasan Timur Tengah. Apakah misalnya ya tentu saja ada dua, ini motivasinya, motivasi mens rea kejahatan atau yang satunya. Kalau mens rea kejahatan mungkin dia niat mau nyuri misalnya. Jadi kami menduga, ini namanya dugaan, tentu saja pembuktiannya ada pada penegak hukum. Kami menduga kenapa uang bisa ke rekening di mana dapur itu rekeningnya double atau dapur itu belum beroperasi. Kami menduga ada oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan ini. Apa motivasi dan lain-lainnya kami sedang perdalam. Apakah misalnya ya tentu saja ada dua, ini motivasinya, motivasi mens rea kejahatan atau yang satunya. Kalau mens rea kejahatan mungkin dia niat mau nyuri misalnya. Atau bisa jadi misalnya kami menduga ini yang katakanlah dugaan yang bukan pelanggaran pencurian atau tindak pidana korupsi adalah dia hanya ingin ngirim ke banyak rekening supaya kelihatan serapan anggarannya tinggi. Nah, jadi anggarannya terserap banyak gitu, jadi kemudian serapan di BGN-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya. Dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi, ya kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan, sebetulnya di yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu. Maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi, selisihnya dikembalikan ke kas negara. Ya, jadi misalnya dia tadinya harusnya beli minyak goreng biasa, tapi dia beli minyak goreng kita, kan harganya selisih. Nah selisih dikali berapa dia pakai, itu ada kemungkinan sesuai dengan hasil investigasi kita, nanti kita minta untuk kembalikan ke kas negara. Ya silakan dibelakang. Nanti baru atau mbaknya dulu deh boleh. Ya. Mas Dar? Ya. Oke. Max dari Simbo TV. Mas Dar, ada dua pertanyaan. Selamat sore pimpinan BGN sekalian. Mungkin pertama terkait dengan tadi 414 SSPPG yang telah disisir dengan hasil 311 miliar something yang sudah berhasil dikembalikan ke kas negara. Ya. Kalau boleh tahu Mas, adakah data mengenai penyisiran ini di wilayah mana saja yang mungkin terbanyak mungkin ataupun yang di luar Pulau Jawa yang hasil penyisiran ini? Ini pertama. Kemudian juga yang kedua soal mungkin kebetulan karena pimpinan BGN ada di momen ini, mungkin boleh minta tanggapannya Mas Dar terkait dengan putusan MK begitu terkait pemeriksaan anggaran pendidikan dan juga MBG begitu dipisah paling lama 2 tahun sejak putusan dihasilkan. Ya. Tentu saja ada wilayah di mana, tapi mungkin tidak bisa kami share karena ini kan asas praduga tak bersalah, jadi harus tetap diperiksa dulu. Tapi yang jelas ini adalah uang rakyat, uang negara, dan kita kembalikan ke kas negara. Sambil kemudian kita dalami itu tadi apakah ada mens rea-nya, ada niat jahatnya atau tidak, dan seterusnya ya. Jadi kami tidak bisa memberikan, barangkali nanti kalau siapa dapur yang mana itu nanti penegak hukum manakala ada ditemukan
indikasi itu ditemukan terbukti, nah itu baru nanti penegak hukum yang akan menyampaikan. Nah, kalau dari kami ini asas praduga tak bersalah, kami memberikan informasi seluas-luasnya. Terkait keputusan MK, ya, kami adalah lembaga pemerintah operasional, ya, kami melaksanakan operasional. Tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah. Tentu saja ini nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran, dan seterusnya. Kami, Badan Gizi Nasional, adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa, dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu penjelasan terkait MK. Silakan, Mbak. Selamat sore Mas, saya Irin dari CNN. Masih terkait dengan putusan MK, apakah ini akan mempengaruhi lagi mengenai pendanaan atau penerima manfaat dari MBG, karena kan akan dikeluarkan 20%, nilainya itu sangat signifikan dari dana pendidikan. Kemudian fokusnya apakah akan berubah, mulai fokus lagi ke daerah 3T seperti itu, karena beberapa masyarakat meminta sebenarnya yang paling dibutuhkan MBG kan adalah di daerah 3T atau kawasan yang mengalami bencana. Terus pertanyaan kedua adalah mengenai kemarin Mas, yang pegawai BGN yang akan dimutasi ke Papua, ada penjelasan lebih lanjut nggak Mas? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan susah-susah ya kalian ya. Ya. Yang pertama kan terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Ya. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana yang sudah ada, dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas kita memang dari yang ngantri yang belum ada ini kita fokuskan dulu, memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi. Ya. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi, nggak hanya di Papua tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain, termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi. Gitu. Itu jawaban saya. Kemudian, jadi begini, jadi yang bersangkutan betul itu memang saya memberikan Zoom, kemudian di layar pegang handphone, ya, kemudian saya beri teguran. Dan memang di situ saya sampaikan untuk dipindahkan ke Papua. Yang bersangkutan adalah koordinator wilayah di Kabupaten Kayong, ya, Utara kalau tidak salah, di Kalimantan Barat. Dan di situ saya sampaikan memang untuk dipindahkan ke Papua. Setelah kami cek, ternyata di Papua itu tenaga SPPG atau tenaga SPPI-nya itu ternyata oversupply, artinya tenaga SPPI dengan dapurnya belum begitu banyak, sehingga tenaganya oversupply, sehingga kami tidak pindah ke Papua, tapi kami pindahkan ke daerah lain. Jadinya kami pindahkan kalau tidak salah ke Sulawesi Selatan.